insya Allah. Dan mudah-mudahan bertemunya kita pada hari ini adalah merupakan betul-betul skenario terbaik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berbagi ya, berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana mengelola uang ya, berdasarkan dengan ajaran Islam dan juga disesuaikan dengan kondisi kita di Jepang. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan keistiqomahan kepada kita semua untuk mengikuti jejak beliau, mengatur segala macam urusan berdasarkan apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ajarkan, sehingga kelak kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau di jannahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sekitar 1 bulan yang lalu ya, terkait dengan mengelola keuangan di Jepang ini, mengelola keuangan keluarga di Jepang. Yang pada bagian awal saya ingin membuat review ya, terutama untuk yang sebelumnya hadir. Nah, saya jadi pengen tahu yang kemarin hadir ini siapa aja nih? Semuanya hadir yang lalu atau ada yang baru? Aku baru. Baru. Yang lain Saya baru, Mbak. Kenapa? Saya baru. Oh, baru. Mbak Ria sama Mbak siapa tadi? Mbak Sela ya? Yang baru ya. Yang lain ini. Oke. Ya. Pertanyaan pertama buat yang kemarin hadir. Teh Nyimas jangan dulu digeser ya. Ini saya mau buat kuis dulu sama sama teman-teman yang kemarin hadir nih. Tolong sebutkan kira-kira apa sih makna harta di dalam Islam? 1 orang 2 ya. Saya mulai dari Mbak Kaminu. Apa pertanyaannya tadi Teh? Makna harta di dalam Islam. Makna harta di dalam Islam apa ya? Kok lupa ya? Nggak apa-apa, Teh Nyimas. Apa sih yang harta itu dicintai gitu bukan ya? Bukan ya, ya? Betul, yang itu. Dicintai, terus kebaikan. Apa ya? Tidak terbatas ya? Tidak terbatas. Harta yang halal tidak terbatas. Harta yang halal tidak terbatas. Terus ada hak orang lain. Di dalam harta kita. Dalam harta kita ada hak orang lain. Terus apa ya? Milik Allah. Ya. Milik Allah. Bisa diborong kayaknya nih sama Kaminu. Satu lagi, menuju akhirat, jalan akhirat. Menuju jalan akhirat. Ya. Ada lagi? Yang orang kalau lolos gimana, kalau dia fail gimana? Apa tuh? Apa ya? Kalau dia bisa lolos, dia baik. Kalau dia tidak berhasil, dia gimana gitu. Itu harta sebagai apa? Ujian ya, ujian. Ujian, betul-betul. Ya. Boleh ke slide selanjutnya, Teh Nyimas. Iya, terus ya. Jadi ini adalah konsep harta di dalam Islam ya. Mungkin sedikit review dari yang kita pelajari sebulan yang lalu, bahwa di dalam Al-Quran harta itu keluar dalam beberapa ayat ya, dalam banyak sekali ayat. Di antaranya menunjukkan bahwa harta itu dicintai, dia adalah perhiasan, dia adalah kebanggaan, kebaikan, ujian, terus dia milik Allah, tidak terbatas, yang halal. Yang terbatas itu halal ya, yang tidak halal itu yang jelek. Ini maksudnya harta haram ya. Yang ini yang terbatas itu harta haram, jelek dan tidak terbatas. Kalau harta halal baik dan tidak terbatas. Terus bisa berlipat ganda dengan infak fisabilillah. Ada hak orang lain dalam harta kita, terus dia bukan merupakan mata uang akhirat, artinya di akhirat harta itu nggak akan kebawa. Tapi dia juga bisa menjadi jalan sukses di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara diinfakkan gitu ya. Kita seperti menukar mata uang antara mata uang yang berlaku di dunia dengan mata uang yang berlaku di akhirat. Apakah itu infak fi sabilillah gitu ya? Bagaimana kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian harta haram itu hanya sedikit saja
Di sini hanya disebutkan 5 saja bahwa dia adalah harta anak yatim yang kita ambil semena-mena, harta riba, lalu memakan dengan cara yang tidak baik ataupun mendapatkan dengan cara yang tidak baik gitu ya. Lalu kemudian makanan yang haram atau barang yang haram, dan yang terakhir adalah harta yang dia melalaikan diri dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya adalah udah dibuka. Ya, untuk mendapatkan rizki itu ada 2 hal yang harus kita lakukan ya. Apa saja itu? Itu tadi udah kebuka. Itu Mbak Seli, boleh dijawab Mbak? Hai, Kariska Afwan. Tadi pertanyaannya mendapatkan rezeki ya? Ya, kan dia bisa didapatkan dengan 2 hal. Apa saja iya. itu? Yang pertama itu tawakal. Betul. Yang kedua itu dengan jalan ikhtiar. Masya Allah. Contoh tawakal apa aja Teh? Tawakal itu biasanya bisa dengan doa dan zikir, kemudian Betul. kita berinfak, Betul. kemudian menjalin silaturahim, Betul. kemudian dengan meningkatkan iman dan takwa, Ya. kemudian selalu bersyukur dan selalu bersabar, Betul. dan selalu berdoa dan terus berzikir. Satu lagi ada yang belum. Saudaranya doa dan zikir, masih saudaraan. Oh iya Mbak, tadi udah. Saudaranya doa dan zikir. Satu lagi aja. Saudaranya doa dan zikir. Iya. Istighfar bukan? Betul. Bukan ya? Iya, istighfar ya, Ya. betul sekali. Baik. Istighfar. Kalau ikhtiar gimana Teh? Ikhtiar. Kalau ikhtiar itu ada beberapa tahap. Kita tuh intinya mencari rezekinya dengan jalan yang baik. Kita niatnya yang lurus, kemudian perencanaan yang matang, kemudian kita harus profesional, dan yang terakhir itu adalah seimbang. Oh, iya betul. Jadi boleh dibuka Teh Nyimas? Ya. Jadi untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu udah janji, Dia akan memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya gitu ya. Bahkan seekor burung disebutkan dia pergi dari rumah dengan kondisi lapar, nanti dia pulang itu dia akan datang dengan kondisi kenyang gitu ya. Jadi kalau burung aja dikasih rezeki, apalagi kita manusia. Tapi ada 2 hal yang harus dilakukan, dan burung pun melakukan hal ini gitu ya. Yang pertama tawakal, yang kedua ikhtiar. Tadi udah disebutkan sama Teh Seli ya, apa aja itu tawakal dan apa aja itu ikhtiar gitu ya. Sehingga kita bisa melihat bahwa mau sesoleh apapun orang, kalau dia tidak berikhtiar, agak serat rezekinya gitu ya. Akan tetapi ketika orang itu dia berikhtiar dengan sekuat tenaga, tapi tidak tawakal kepada Allah, mungkin dia akan mendapatkan banyak rezeki, akan tetapi rezekinya itu tidak barokah. Kadang-kadang dia dapat tapi tidak bisa menikmati. Uang banyak tapi hati nggak tenang. Atau mungkin kena penyakit, jadi nggak bisa makan. Ya meskipun penyakit juga ujian ya di satu sisi. Akan tetapi kenapa 2 hal ini sangat penting? Karena kita benar-benar pengen rezeki itu memang kita miliki gitu loh. Karena rezeki itu bukan cuman gaji yang kita dapatkan, omset jualan yang kita yang kita dapatkan kalau misalnya kita punya bisnis, tapi yang namanya rezeki itu adalah sesuatu yang memang betul-betul kita nikmati. Baju yang kita pakai, uangnya makanan yang kita makan, yang lain-lain gitu ya. Pokoknya yang kayak gitu itulah yang disebut dengan rezeki gitu ya. Termasuk juga sesuatu yang sifatnya tidak fisik gitu ya. Apakah itu kesehatan dan lain-lain gitu ya. Dua-duanya tetap harus didapatkan dengan tawakal dan dengan ikhtiar gitu ya, seperti itu. Bagaimana kita berusaha seprofesional mungkin, bagaimana kita harus merencanakan dengan baik dan sebagainya gitu ya. Dan di sini juga disebutkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan harta kita, rizki kita dengan sebuah cara yaitu berinfak yang dia itu bisa bisa berlipat ganda dari 7 sampai 700 kali gitu ya. Dan di bulan Ramadan insya Allah 20 hari lagi akan datang, ini bisa lebih-lebih lagi gitu ya. Karena bulan Ramadan itu unlimited ya. Dia unlimited reward ya dari Allah. Jadi pahalanya benar-benar berlipat ganda, tidak ada batasannya. Ya, Masya Allah. Senang sekali saya pada bisa menjawab pertanyaan ya, insya Allah.
Yang berikutnya adalah tentang asas dalam membuat anggaran. Jadi selain membahas tentang masalah rizki di tema yang kemarin itu adalah kemudian kita membahas tentang anggaran gitu ya, seperti itu. Silahkan Teh Nyimas. Nah, untuk anggaran ini tadi, dia ada beberapa rambu-rambu gitu ya. Ada beberapa rambu-rambu yang harus difahami gitu ya dalam ketika kita memanfaatkan sesuatu. Jadi kalau tadi itu kan rizki kita dapatkan, lalu kemudian bagaimana kita membelanjakannya. Nah, cara kita membelanjakannya itu ada di dalam prinsip konsumsi. Ada 3 hal. Yang pertama, hati-hati penyakit membeli. Yang kedua, ketahui rambu membeli. Dan yang ketiga, waspada terhadap hutang gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian ada 3 lagi asas kita ketika kita membuat anggaran dalam dalam keluarga gitu ya, dalam keuangan kita. Kenapa sih penting banget membuat anggaran? Karena anggaran ini adalah perencanaan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ada 3 asas yang harus kita pegang teguh gitu ya. Yang pertama dia halal, yang kedua dia moderat atau pertengahan, dan yang ketiga dia punya skala prioritas. Jadi ada prioritas yang sifatnya itu urgent, terus daruriyat ya disebutnya, terus yang kedua dan yang ketiga. Boleh dilihat slide berikutnya Teh Nyimas. Nah, yang prioritas itu dia ada 3 macam. Ada yang daruriyat atau sifatnya itu utama ya. Intinya adalah kehidupan adalah selamat gitu ya. Ini target utamanya. Yang kedua adalah kemudahan, sedangkan yang terakhir adalah kesejahteraan. Ini contoh-contohnya ya. Nah, untuk belajar, untuk uang sekolah dan sebagainya, dia masuk ke mana? Oh, dilihat dari poin-poin ini, dia masuknya ke daruriyat. Artinya ini prioritas kita. Terus bagaimana dengan menghias rumah, dengan segala pernak-pernik dan sebagainya. Nah, itu dia termasuknya tersier gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kita punya uang nih, milih antara beli buku untuk pendidikan anak atau ngehias rumah, tentu saja kita prioritaskan dulu membeli buku. Tapi masalah beli bukunya itu baru ataupun bekas, ya itu tinggal ditimbang-timbang aja. Di Jepang banyak book off misalnya, kita bisa beli buku-buku murah. Atau misalnya kita minta teman-teman pada ngelego buku-buku Islam yang udah mereka baca untuk kita baca, itu juga boleh. Masalah cara terserah, tapi kita tahu bahwa kita harus memprioritaskan itu. Saya teringat ada seorang ibu yang cerita ya, dia punya anak dan mereka nggak bisa beli mainan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal gitu ya. Jadi mereka itu bikin-bikin aja dari tepung, bikin nendo gitu ya. Kadang pergi ke toko mainan untuk megang-megang aja untuk mainin, karena kan gratis ya kalau misalnya mau dimainin dan sebagainya gitu ya. Pokoknya dia gimana caranya si anak ini tetap punya yang namanya astagfirullahaladzim, apa itu namanya, rangsangan untuk motorik dia, baik itu motorik halus, motorik kasar, dan sebagainya gitu ya, tanpa harus bergantung bahwa yang namanya mainan anak-anak itu rata-rata mahal gitu ya. Bahkan saya dapat cerita dari seorang ibu yang dia mendirikan sebuah perusahaan mainan dari kayu gitu ya di Indonesia. Beliau cerita salah satu yang melatar belakangi beliau untuk mendirikan perusahaan tersebut adalah karena waktu beliau punya anak, beliau pengen beli mainan-mainan edukatif, tapi harganya sangat selangit dan itu harus impor dari negara lain gitu ya. Sehingga apa yang beliau lakukan, ya udah bikin sendiri aja gitu ya. Dia pergi ke tukang kayu segala macam, pesen gitu ya, mau bentuk ini, bentuk itu gitu ya. Masya Allah sampai kemudian dia malah mendirikan pabrik ya, perusahaan untuk membuat mainan-mainan edukatif gitu ya. Artinya ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah yang penting, nggak peduli uang kita itu ada berapa, kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi. Makanan nih bukan masalah makan daging atau enggak gitu ya, tapi masalahnya kebutuhan protein terpenuhi atau enggak, kalsium terpenuhi atau enggak gitu ya. Boleh kalsiumnya dari susu, dari keju, boleh dari teri gitu misalnya, mangga itu mah gimana gimana kondisi keuangan kita. Yang penting kita paham apa sih yang namanya daruriyat dan ini harus kita prioritaskan gitu ya. Yang lain juga sama lah. Ada yang misalnya hiasan-hiasan yang harganya jutaan gitu ya. Ada yang hiasan sederhana tapi dengan sentuhan kita bisa jadi istimewa gitu ya. Ada beberapa yang teman-teman yang justru dia pandai menjahit gitu ya. Jadi baju-baju ataupun pernak-pernik yang mahal-mahal itu dia bisa jadi dengan harga yang murah karena dia kerjain sendiri gitu. Saya punya senpai kakak kelas ya dulu di Indonesia yang sampai gorden aja dia jahit sendiri gitu ya, Masya Allah. Jadi gorden dijahit sendiri dan dia masih sempat tilawah 5 juz sehari. Jadi saya masih
Masya Allah luar biasa gitu. Jadi Masya Allah. baju-baju dia bikin sendiri, gorden bikin sendiri, spray bikin sendiri gitu ya. Bener-bener gitu ya. Dan dia masih ya sibuk lah organisasi biasa berdakwah dan segala macam gitu ya. Tapi Masya Allah gitu ya, ruhiyahnya terjaga dan ini terjaga. Jadi ya mangga itu ya, seperti apa caranya itu tergantung kita nanti mengaturnya. Tapi kita harus paham, ini loh prioritasnya, mana yang harus kita dahulukan ketika dana kita sedang kondisi terbatas. Lain kalau lagi yoyu ya, yoyu teh apa namanya, lagi enak, anggarannya itu bisa suka-suka kita gitu ya, ngatur itu long kayak gitu. Tapi kalau lagi seret itu benar-benar penuh perhitungan gitu. Ngeluarin 100 yen, 200 yen aja mikirnya panjang gitu. Saya kalau beli botol minuman itu masih mikir dulu, ini 150 kalau saya tiap hari beli seminggu, 10 hari 1.500, sebulan 4.500, bisa beli ini gitu kan. Udah nggak jadi, bawa botol minum aja gitu. Belum dikali anggota ya, member ada 7 orang di rumah gitu ya. Ya itu ini lagi gitu ya, seperti itu. Nah, ya, yang selanjutnya nah, dari tiga prioritas tadi ada yang namanya asas moderat, halal dan prioritas. Kemudian kita melihat bagaimana langkah-langkah kita mengelola anggaran. Nah, ada 5 jenis pendapatan. 5 jenis pendapatan. Yang pertama itu kalau pendapatannya itu tetap, terus dia ada 2 cabang ya, bisa bertambah atau tidak bertambah. Yang kedua, pendapatannya tidak tetap. Ada yang punya rata-rata bulanan, ada yang tidak punya rata-rata bulanan. Jadi saking fluktuatif pendapatannya. Sedangkan yang ketiga adalah pendapatan terbuka. Jadi nggak jelas ini bisa dapat berapa gitu. Bener-bener tawakalnya tinggi banget gitu ya. Ini bulan ini bisa dapat berapa tuh nggak ada yang tahu. Kadang mungkin naik banget karena lagi bulan Ramadan, misalnya banyak orang belanja. Kadang turun banget lagi sepi, misalnya seperti itu. Nah, dari jenis 5 pendapatan ini yang pertama kali harus kita sisihkan adalah tabungan. Dan juga tentu saja zakat gitu ya. Ya, saya. Hah? Ya boleh. Tolong ditutup pintunya boleh. Boleh. Ya. Nah, di sini tabungan ini seperti apa? Boleh boleh dilanjutkan ke slide yang saya. Karena ini bahasan sampai bulan yang lalu ya, insya Allah. Di atasnya lagi teh. Ya, oke. Yang bawahnya, terus bawahnya. Nah, ya. Jadi, ini udah ada aja, Bu. Ini kayaknya udah pernah dibahas, nggak apa-apa. Ke bawahnya lagi. Sebentar. Kayaknya dia linknya nggak ini ya, nggak tersambung. Sebentar. Oke. Bagaimana Teh maksudnya? Sebentar. Oh. Ya, oke. Jadi untuk kondisi yang stabil dari yang tadi itu ya, untuk kondisi yang stabil di atasnya teh boleh? Di atasnya, terus. Oke. Nah, jadi ada 4 langkah untuk menetapkan dalam membuat anggaran. Yang pertama adalah menentukan tipe pendapatan kita. Tipe pendapatan kita itu apa sih? Mungkin kalau di sini rata-rata pelajar, berarti pendapatannya itu dia sifatnya itu berkala, primer gitu ya. Ada bonus atau enggak? Nah, ini tergantung misalnya tipenya seperti apa. Kalau tadi kan ada yang tipenya ada bonus, ada yang tipenya nggak ada bonus, misalnya seperti itu. Atau misalnya ketika kita itu tipenya itu adalah pengusaha, kayak Kaminu mungkin ya, Kaminu ini pengusaha, berarti mungkin tipenya yang bebas, seperti itu gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat
seperti apa dari pendapatan yang ada itu, sehingga kita bisa melihat bagaimana tabungan yang harus dikelola gitu ya. Rata-rata tabungan ini adalah 10% dari pendapatan. Kalau zakatnya yang diambil adalah 2,5%. Jadi 2,5% itu kalau bisa kita keluarkan di awal ketika kita menerima pendapatan, lalu kemudian kita ambil untuk zakat 2,5% dan 10%-nya kita pakai buat tabungan. Baru sisanya yang kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Lalu kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan prioritas. Bagaimana prioritasnya yang tadi disampaikan gitu ya. Ada daruriyat, ada sekunder, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Lalu kemudian bagaimana menentukan biaya-biaya yang harus kita buat gitu ya, seperti itu. Boleh diteruskan Teh, next-nya. Sebentar. Terus. Ya, ini ya. Jadi kalau ini tabungannya itu disamakan dengan perkiraan tambahan, kalau memang ada tambahan. Kalau pendapatannya diperkirakan tidak bertambah, maka tabungan itu 10% dari pendapatan bulanan. Kalau misalnya cukup kondisinya tidak tetap, tapi ada rata-rata bulanan, nah dari rata-rata bulanan itu diambil 10%, kita ambil di awal gitu ya, seperti itu. Lanjut. Kalau misalnya kondisinya tidak tetap dan segala macam, maka kita menganggap pendapatan itu rata-rata kebutuhan primer yang dibutuhkan. Misalnya nih, dokter, perajin, atau apa nih, sebulan itu nggak tahu berapa pendapatannya. Nah, kita ambil dalam sebulan itu pengeluaran primer kita itu berapa. Misalnya buat sewa rumah, kalau di Jepang ya, buat sewa rumah, buat apa namanya, buat bayar uang sekolah anak-anak, buat listrik dan segala macam gitu ya misalnya. Terus buat apa? Buat biaya ke dokter misalnya kalau memang rutin ke dokter dan sebagainya. Nah, ini kita anggap sebagai pendapatan kita. Nah, sisanya misalnya nih kita anggap kebutuhan kita tuh cuma 100 gitu ya. Terus ternyata bulan ini alhamdulillah bisa dapat 110. Nah, yang 10-nya itu disimpan sebagai tabungan. Kalau misalnya kita dapatnya 120, yang 20-nya disimpan sebagai tabungan. Seperti itu. Jadi yang kita ambil pendapatan itu 100.000. Jangan sampai kita dapat 120, 150, kita pakai semuanya gitu ya. Jadi semua sisa-sisa itu harus kita masukkan langsung ke dalam tabungan gitu ya, seperti itu. Ini juga sama untuk kondisi bebas. Nah, yang kondisi bebas juga sama, kayak misalnya kita kerja di perusahaan punya sendiri gitu ya, atau misalnya kita punya bisnis sendiri gitu ya, punya toko dan sebagainya. Maka kita ambil itu upahnya itu berapa, itu yang kita jadikan sebagai pendapatan. Misalnya kalau upahnya memang 30.000 ya 30.000, upahnya 100.000, 100.000, upahnya 200.000, 200.000 gitu ya, seperti itu. Namun yang kalau bisa untuk yang diaturnya itu adalah bahwa pendapatan bulanan itu adalah rata-rata kebutuhan primer atau ditambah kebutuhan sekunder kalau misalnya ada, itu yang dijadikan pendapatan bulanan. Sehingga kemudian sisanya bisa dijadikan tabungan, seperti itu. Silakan lanjut lagi. Nah, namun di sini kita juga harus ingat bahwa tabungan itu tabungan ini adalah dijadikan pendapatan menjadi upah yang diterima dikurangi persentase tabungan. Misalnya nih, kita dikasih upah dari perusahaan kita, anggaplah dikasih upah 100.000 misalnya, atau 200.000 misalnya. Nah, dikurangi dulu sama persentase tabungan, misalnya 10%, berarti 20.000 itu buat tabungan. Sisanya 180.000 itu menjadi pendapatan. Kebayang ya? Jadi, ini perusahaan kita ambil upah secukupnya, sesuai dengan kebutuhan primer dan sekunder, terserah mau berapa gitu ya. Misalnya oke 200.000, habis itu keluarin dulu 10% buat tabungan, sisanya itu dipakai buat kita gitu ya sehari-hari gitu ya, seperti itu. Ya buat dibelanjakan lah terserah mau apa gitu ya, seperti itu. Nah, tabungan ini adalah kas tabungan pribadi, beda dengan tabungan yang dari bisnis atau modal. Dan modal itu tidak boleh disentuh dalam kondisi apapun gitu ya, seperti itu. Ada pertanyaan nggak ya ini? Bingung nggak ya tentang persentase tabungan? Udah jobu ya? Udah jobu insya Allah ya. Ya, kalau misalnya kita mau mengeluarkan juga untuk zakat dan infak ya, misalnya
saya ambil zakat penghasilan atau infak penghasilan 2,5% itu bisa. Boleh diambilnya dari tabungan, jadi tabungan asli 7,5%, 2,5% buat zakat. Boleh sebaliknya, boleh dibalik, jadi 10% tabungan, 2,5% zakat. Jadi udah kita keluarkan 12,5% gitu ya di sini. Seperti itu. Ya, lanjut. Selanjutnya adalah bagaimana kita kemudian melihat biaya-biaya apa yang dibutuhkan. Periodik atau pembiayaan seumur hidup, atau dia ada dua jenis pembiayaan seperti ini gitu ya. Nah, periodik itu seperti apa? Apakah 10 tahun, 2 tahunan, setahunan, semesteran, bulanan, dan sebagainya. Pokoknya ini memang periodik sifatnya gitu ya, seperti itu. Lanjut. Ini daftar biaya ya, ada makan dan minum, tempat tinggal, kebersihan, pakaian, dan kesehatan. Lanjut. Ya. Terus belajar, transportasi, biaya lain, atau biaya kebutuhan tersier. Lanjut. Ya, ini alokasi dana untuk suami istri ya, jadi harus ada tapi fleksibel. Ada hobi, ada relaksasi ya, boleh traveling, pijat, atau apa, terserah aja, mangga. Sosialisasi, makan-makan sama teman, minum-minum, ngafe-ngafe gitu ya, boleh. Perhiasan atau barang spesial, dan untuk mengikat cinta, boleh hadiah kejutan dan sebagainya gitu ya. Insya Allah ini udah dibahas juga di pertemuan sebelumnya ya. Hai. Nah, setelah menentukan biaya, jadi biaya-biaya itu di-list seperti itu, lalu kemudian dibuat biaya tahunan. Lalu kemudian dibandingkan antara pendapatan dan perkiraan biayanya itu dibandingkan gitu ya, seperti itu. Dan kalau ada, kondisi idealnya adalah ada selisih minimal 10% dari pendapatan 10% pendapatan dari anggaran belanja gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian setelah itu pendapatannya dibagi-bagi sesuai alokasi, lalu kemudian kita komitmen dalam berbelanja. Jadi ini adalah 8 langkah dalam membuat anggaran gitu ya, seperti itu. Hai, lanjut. Nah, tabel yang ini adalah tabel tentang daftar belanja. Jadi ini detail banget gitu ya, pemakai banget. Kita membuat tabel di Excel, kira-kira jenis barang-barang yang kita butuhkan, jumlahnya berapa, harga perkiraan ditulis gitu ya, dan ini harga sebenarnya. Nanti kita record juga ya, harga sebenarnya itu sebenarnya berapa gitu ya barang-barang ini. Ini bisa dirinci ya. Jadi dirinci sesuai dengan jenis kebutuhan itu tadi. Kayak misalnya makan dan minum nih, kebutuhannya makanan mau cabe, mau bawang, mau apa, pokoknya kayak pasar gitu ya, semua list, terus sabun, odol, apa gitu ya, biaya sekolah, HP, internet, biaya apa dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian dia diakumulasikan untuk pekanan. Jadi kalau pekanannya itu berapa? Berapa yang memang kita butuhkan untuk pekanan gitu ya, di pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat. Dan kemudian bulanannya gimana sampai ke tahunannya berapa. Jadi nanti bisa kelihatan, ternyata beras itu dalam setahun kita butuh sekian puluh kilo misalnya. Untuk apa namanya, telur kita butuh sekian puluh kilo selama 1 tahun gitu. Bukan berarti belinya itu setahun gitu ya, bukan. Tapi kita bisa tahu nih setahun tuh kita pakai ini gitu loh. Nah, ketika kita terbiasa menghitung dalam jumlah tahunan dan sebagainya, itu akan membuat kita lebih punya pertimbangan-pertimbangan ketika kita pengen boros gitu ya. Kayak misalnya, nih minum-minum kopi di Starbucks nih sekali minum 600 misalnya ya. Ini 10 kali minum aja udah 6.000. Kalau misalnya sebulan tiap minggu pergi ke Starbucks habis berapa itu, dalam setahun bisa berapa gitu ya kalau kita dialihkan buat menyantuni anak yatim gitu misalnya, itu Masya Allah pahalanya bisa besar gitu. Ya udah ke Starbucks jangan 10 kali dalam sebulan, cukup 2 kali aja misalnya gitu ya. Jadi kita bisa menilai lebih rasional nanti ketika kita bisa menghitungnya dalam waktu 1 tahun. Juga misalnya ini kok kayaknya kerajinan beli anu gitu, misalnya ini beli. Nanti kita lihat di gudang numpuk banget gitu ya, setiap kali pergi ke Daiso beli lagi sampai ada berapa kardus barang yang sama gitu ya. Ini nanti tanpa perencanaan ya kayak gini bakalan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau kita tahu, oh iya nih, awal bulan ini si Kakak perlu jaket, awal awal bulan ini si Kakak perlu seragam buat sekolah. Oh yang ini si Adek perlu ini gitu ya, ini Pampers segini dan sebagainya. Itu insya Allah akan lebih jelas begitu ya bagi kita untuk mengatur anggaran kita. Kalau pekanannya kita tahu, bulanannya tahu, dan tahunannya juga kita bisa paham gitu ya, seperti itu. Boleh lanjut Teh Nyimas?
Oh ya, udah masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Oke, sampai anggaran ada pertanyaan dulu, sampai anggaran, sampai biaya ada pertanyaan dulu? Ini gimana cara cara ngisi tabelnya dan sebagainya dari Jobu? Atau apa, atau ada pertanyaan dipersilahkan? Teh, Ya. mau bertanya, kan ini ada harian, pekanan, bulanan, tahunan kan seperti sama. Nah, tapi bedanya gimana gitu? Misalnya kan sekarang mau harian gitu. Ini kan kayak sama gitu. Jadi yang membedakannya apa gitu teh? Per harian, per pekanan, bulanan atau tahunan itu? Yang dari Jadi tabel yang, ini. nggak ada bedanya. Bedanya yaitu jumlahnya itu nanti. Jadi kita akan bisa mengetahui per pekan itu butuhnya berapa. Kayak misalnya itemnya bisa di-copy paste ya, bisa di-copy paste misalnya, itemnya. Kayak misalnya di harian itu kan kalau makanan pasti ada harian ya. Tapi kalau misalnya sabun, odol, sabun cuci kayak gitu nggak ada di harian. Oh, Dia adanya oh, mungkin iya, di iya. bulanan atau di pekanan kayak gitu. Jadi nanti di ini kan, di apa namanya, di biaya maaf ya, saya lupa memasukkan satu tabel. Jadi ada tabel lagi yang dia memang kuantitasnya itu per kapan. Kayak misalnya nih biaya listrik. Listrik itu nggak ada di harian, nggak ada di pekanan. Kita nggak akan nulis sesen, sehari berapa-berapa untuk listrik gitu ya. Listrik itu bulanan. Jadi kita nulisnya cuma di tabel bulanan aja. Kayak gitu, Hai, Teh. hai. Sabun atau apa, ke dokter atau apa, kayak gitu-gitu. Yang harian itu paling biasanya makanan atau minuman. Karena memang daily ya, kita pakai terus. Atau ongkos, kalau memang ongkosnya tipenya harian, beli tiket, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita sistemnya pakai Pasmo, misalnya nih, sebulan saya punya jatah buat Pasmo 5.000, ya udah berarti 5.000 misalnya. Atau sebulan saya punya jatah bensin sekian liter, harganya sekian yen, berarti bensinnya diisinya yang bulanan, kayak gitu. Hai. Yang tahunan Ya. ya kebayang ya biaya masuk sekolah, misalnya ini anaknya mau masuk SD nanti harus beli tas, harus beli tempat pensil, harus beli apa, dia masuk ke tahunan, nggak masuk ke bulanan kayak gitu. Atau misalnya yang apa namanya, kita punya anggaran, khusus untuk biaya, umroh misalnya atau biaya haji. Nah, kita masukkan misalnya hajinya kita nabung per bulan. Kita nggak nabung per pekan misalnya. Tapi kalau kita pengen nabung per hari nih ngenceleng 100 yen ya mah nggak ada masalah juga gitu ya. Jadi itu tergantung kapan sih kita ngeluarinnya gitu. Apakah per hari, per minggu, atau per bulan. Yang penting ketika mereka di Matome, ketika mereka apa namanya, disatukan, itu kita bisa dapat total, tahunan biaya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan terkait dengan biaya? Ya. Jangan lupa dimasukkan juga biaya untuk, orang tua, ya misalnya kalau rajin ngirim-ngirim ke Indonesia, biaya beli baju, kalau misalnya ganti apa, ganti, musim, atau misalnya biaya untuk memperbaharui visa, atau misalnya biaya untuk ya pokoknya segala macam biayalah yang kira-kira memang dikeluarkan gitu. Nanti juga enaknya ini kita bisa tahu nih, alhamdulillahirobbilalamin, oh bulan kapan nih, ini ganti paspor, harus ke mana, harus ke KBRI dan segala macam misalnya. Ada biayanya kan untuk bikin paspor. Oh ini visanya habis, ada biaya untuk perpanjangan visa dan sebagainya. Jadi kelihatan. Terus nanti tahun kapan mau pulang nih, bakalan butuh buat beli tiket segini. Kapan kita akan mulai menabung untuk membeli tiket pulang? Dan itu dipisahkan. Ini namanya pengeluaran untuk tabungan tiket, kayak gitu Teh. Karena misalnya di Jepang kan, kalau yang, sekolah kan mungkin cuma 2 tahun, ada yang 3 tahun ketika program doktor, atau ada yang mungkin memang kerja di sini nggak ada rencana pulang, ya itu lain lagi gitu ya. Tapi kita juga rencanakan, termasuk juga merencanakan, liburan. Nanti, kalau udah nggak corona, tahun depan pengen lebaran di Indonesia, mudah-mudahan lebaran udah akhir, Haruyasumi misalnya kan, kita pengen pulang ke Indonesia nih tahun 20 sekian gitu misalnya. Ya itu dianggarin dari sekarang. Kita beli tiket nih, tiket harganya 200.000 untuk sekian orang gitu ya, misalnya keluarga gitu ya, 4 orang keluarga misalnya. Berarti 50.000 nih, 200.000 dikali sekian bulan, sebulan kita harus nabung segini. Nah itu ditulis di anggaran, kayak gitu. Mau pergi haji butuh 500.000, 700.000, kita bagi. Dalam berapa tahun nih kita sanggupnya? Kayaknya kalau sebulan nabung 10.000,
mungkin baru berapa tahun misalnya. Sebulan bisa 50.000, bisalah 10 bulan jadi 500, setahun bisa untuk 1 orang tiket. Berarti mungkin kita perlu 2 tahun aja kalau bapak sama ibu misalnya. Itu gimana nanti kesanggupan kita. Yang penting kita niat dan kemudian mengatur gitu ya. Dan kita selalu percaya bahwa yang namanya perencanaan, yang namanya ketika seorang muslim itu merencanakan, dia adalah membangun niat, membangun tekad untuk melakukan sebuah amal kebaikan gitu ya. Kita berusaha untuk berpikir tentang sekolah, pergi haji, ibadah, semua itu semua akan menjadi amal salih kita gitu ya. Bagaimana kita membelanjakan uang dan menghidupi keluarga dan sebagainya gitu ya. Dan kita harus sering puji-puji pasangan kita gitu ya, yang selalu membawa uang tiap bulan gitu ya di rekeningnya, bahwa dia sudah bekerja keras selama sebulan ini dan memberikan kita kebaikan-kebaikan berupa fasilitas ya, rumah tinggal segala macam. Nggak usah dipikirkan bahwa dia adalah 4L gitu ya, lu lagi gitu ya. Saking di Jepang paguliwak gitu, paguliwak ya. Pokoknya ke sana ke sini di situ-situ aja gitu ya. Tapi tetap kita bersyukur. Alhamdulillah, toh kita nggak kepanasan, nggak kehujanan, dingin juga ada heater. Kalau heater nggak ada selimut dan sebagainya gitu ya. Nah, kita bersyukur sambil mengelola, dan kemudian kalau memang ada yang kurang, kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah kemudian mencukupkannya. Kadang-kadang mungkin ada kondisi-kondisi lagi sulit ya, mungkin harus enco sekolah, ada yang mungkin pekerjaannya kebetulan tiba-tiba PHK dan sebagainya, tapi kita terus menggantungkan diri kepada Allah bahwa Allah tidak akan membuat hambanya kelaparan gitu ya, insya Allah pasti ada jalan keluar gitu ya, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan terkait biaya ini? Dilanjut dulu Kalau mungkin. nggak ada, mungkin saya bisa ngasih kode sama Kaminu untuk break dulu sebelum kita lanjut ke sesi kelebihan dan kekurangan, insya Allah ya. Kayaknya Codoi. Ya, makasih Kak. Oke, kalau gitu kita break dulu ya sekarang ya, untuk sholat asar ya. Kayaknya pas jam ya. 4 kurang nih ya, pas ya, enak nih. Masih banyak nggak Mbak materinya? Kita kalau bisa jam 5 kurang 10 menit materinya udah finish ya Kak? Kalau materi dikit lagi aja, paling sekitar gitu. 15 menitan atau 20 menit. Oke deh, nanti berarti untuk tanya jawab aja ya. Berarti mungkin materi sampai 4:30 ya. Oke, kalau gitu kita break dulu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Boleh. Ya. Silahkan untuk sholat asar dulu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Insya Allah. Sampai ketemu. Mbak Hanifah, udah ya? Oke, kita lanjut ya. Silahkan. Ya, kita mulai lagi ya, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali meluruskan niat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk berbagi ilmu dan memahami sebagian dari ilmu agama ini gitu ya, insya Allah. Untuk pertanyaan, tadi saya minta maaf baru baca ya pertanyaan dari Mbak Hanifah ya, insya Allah. Tentang Ramadan harga yang berbeda gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kan ada tulisan harga perkiraan dengan harga sebenarnya. Jadi nanti bisa diisi bagian dana harga sebenarnya. Dan kalau memang itu sudah pattern yang memang kejadian dari setiap tahun, kita bisa mengalokasikan memang di bulan tertentu, semisal bulan Ramadan, harganya harus naik, misalnya anggarannya harus dibuat misalnya 1,5 kali gitu ya, atau 1,3 kali dan sebagainya. Jadi kita adjust, kita sesuaikan gitu ya dengan kondisi yang terjadi pada bulan tersebut. Kalau di Jepang sih harga alhamdulillah standar ya, seperti itu. Cuman untuk kasus saya itu kan suami dia kerjanya ke Saudi ya kan ya, ininya linknya. Jadi gajinya kan sama dolar. Nah, gaji sama dolar, kebayang beda selisih satu aja rate-nya itu pendapatan berkurang gitu ya. Jadi pernah sampai bedanya sekian puluh ribu yen gitu ya. Ininya beda rate-nya itu benar-benar berubah banget gitu loh, seperti itu. Nah, kasus seperti itu ya antisipasi kita terkait dengan fluktuasi rate itu kita harus ngambil rate yang minimal, jangan ngambil rate rata-rata misalnya. Jadi kalaupun misalnya ternyata rate-nya memang naik, ya alhamdulillah itu rezeki bisa buat ditabung. Tapi kalau lagi turun, ya kita masih safe gitu loh. Daripada
kita pakai rate rata-rata gitu ya, dikonversiin, akhirnya kagok sendiri gitu, ini gimana meng-cover kebutuhan ini dan sebagainya, misalnya seperti itu. Kalau di Indonesia kasus misalnya yang saya nggak tahu kalau kayak beasiswa LPDP atau apa ya, yang dari Indonesia dia ngatur kursnya ikutan apa dengan biaya dari rupiah atau yen dan sebagainya. Jadi kalau di kita biasanya fluktuasi, kalau di Jepang ini karena masalah kurs dan sebagainya. Kalau di Indonesia ya musim Ramadan, terus musim cabai mahal mungkin ya kayak gitu-gitu ada ya. Nah, ya itu aja yang mungkin harus diatur-atur dan disesuaikan ketika kita menyusun anggaran. Kayaknya dari 1 tahun itu bisa kelihatan kapan memang kita harus tambah, kapan kita bisa mengurangi. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kejawab ya. Selanjutnya insya Allah bagian yang terakhir ya, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan. Bagaimana kita menabung, bagaimana kita berinvestasi, dan bagaimana kita mengatasi kekurangan gitu ya. Yang pertama adalah bahwa kelebihan itu harus diinvestasikan gitu ya, harus kita inikan dengan apa? Ada 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah dengan dia menjadi sebuah pendapatan tambahan gitu ya, seperti itu. Karena ada kasus-kasus ketika misalnya dia itu pas kebetulan di bulan-bulan tertentu dia tidak bisa tidak bisa meng-cover kebutuhan bulan sebelumnya, kayak tadi misalnya kasus Ramadan ya, pendapatan kan tetap ya, THR juga keluar kan di ujung waktu ya, di pas bulan Idul Fitri gitu kan misalnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bulan Ramadan gimana? Nah, kita bisa mengalokasikan dari kelebihan tersebut gitu ya, seperti itu. Atau misalnya bisa jadi kita depositoin gitu ya uangnya, atau kita masukkan harta-harta yang memang di luar dugaan, apakah itu hadiah, bagi hasil, dan sebagainya gitu ya. Ketika saya coba menanam modal, bukan menanam modal, kesannya gaya ya menanam modal, ya menitipkan uang gitu ya sama teman-teman yang dia punya usaha di Indonesia. Setiap tahun tuh saya suka dikasih bagi hasil gitu ya. Jadi kadang nggak mikir gitu ya. Terus tiba-tiba, "Riz, mau transfer ini ya, mau transfer bagi hasil yang sekarang," gitu ya. Ya udah sok mangga gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi bonus gitu ya. Cuman kalau saya kebanyakan itu malah dipakai buat di Indonesia aja, buat infak, buat apa gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kan nggak usah nuker dari Jepang ke Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, ini bisa bisa kita pakai untuk menambah tabungan gitu ya, seperti itu. Jadi ketika misalnya dia udah diambil untuk memenuhi kebutuhan mendadak, udah diambil untuk memenuhi kebutuhan kekurangan anggaran dan sebagainya, baru sisanya kita tabung gitu ya, seperti itu. Ya itu ya. Yang berikutnya silakan. Ya, ini tentang menabung, bahwa menabung itu adalah sebuah gaya hidup yang harus kita bangun gitu ya, bahwa dia adalah apa namanya, kita berusaha untuk menabung itu disebut dengan infak ya di sini, karena ingin menjadikan 2 hal, bahwa ketika kita berinfak pun sesungguhnya dia adalah menabung. Jadi kadang-kadang kita itu suka, apa ya, suka, "Aduh gue infak mulu," gitu ya, "tabungan gue nggak ada," gitu ya. Infak itu juga sama dengan menabung gitu ya. Jadi dua-duanya harus kita kerjakan. Karena berinfak itu adalah tabungan yang memang dia akan jangka panjang gitu ya, seperti itu, bahkan sampai akhirat gitu ya. Sementara tabungan yang bisa kita pegang sekarang ya untuk dana-dana darurat ketika memang dibutuhkan. Lalu kemudian spontan, spontan artinya menabungnya itu di awal, bukan di akhir, bukan sisa uang. Jadi kita udah ngitung anggaran, oke hari ini aku mau pakai 100.000 misalnya, 100.000 itu yang kita pakai, sisanya kita tabungin, udah kita ambil. Atau misalnya dari 100.000, 80 nih mau dipakai, oke 20 sisanya itu yang dimasukkan ke tabungan di awal gitu ya. Nah, terus kemudian bangun kekuatan ekonomi gitu ya, supaya bisa diputar uangnya, bukan berarti ketika kita nabung di bank dan segala macam juga itu akan diputar oleh bank untuk membangun kekuatan ekonomi gitu ya, seperti itu. Kemarin kalau nggak salah ada yang bertanya tentang bagaimana kita menginvestasikan uang ya di lembaga dan segala macamnya. Ya, setelah saya pelajari memang dia ada rambu-rambu yang memang harus dipenuhi gitu ya. Apakah diinvestasikannya di lahan yang halal, kayaknya Mbaknya nggak hadir ya hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin, tapi daripada saya lupa saya akan coba jawab aja bahwa dia diinvestasikan dari tempat yang halal, terus bagaimana bersih gitu ya. Artinya ketika kita pengen memilih perusahaan tempat kita investasi,
misalnya mau bursa efek atau kita memilih bank tempat kita mau naruh uang deposito dan sebagainya, pilih selalu yang memang dia memenuhi kaidah syar'i. Karena nanti dia akan memusatkan, uang kita itu di tempat-tempat tersebut gitu ya. Dia nggak akan misalnya investasinya di perusahaan bir, nauzubillah min dzalik ya, atau membangun, diskotik dan sebagainya gitu ya. Kan ada kredit-kredit untuk itu gitu ya. Tapi kita pilih yang memang, bank Islam, terus kalaupun misalnya bursa efek juga yang Islam dan segala macam, sehingga nanti akan memutar roda, perekonomian yang halal gitu ya, yang umum-umum nggak ada masalah kayak telekomunikasi atau apa gitu ya, itu nggak ada masalah. Karena kalau telekomunikasi memang sifatnya dia netral, ada orang pakai benar ya benar, ada orang pakai nggak benar ya nggak benar gitu ya. Tapi kalau perusahaan bir mah jelas gitu ya, nggak ada pilihan lain seperti itu. Lalu kemudian buat tujuan dan prioritas, bahwa prioritas kita adalah pertama itu adalah yang harus dilakukan melunasi, melepaskan diri dari hutang. Jadi kalau ada hutang, ya ini prioritas, dijadwalkan, melunasi secara periodik sehingga nanti hutangnya hilang. Lalu kemudian kalau ada, untuk musibah atau insidental, harus diambil investasi yang lunak dan mudah cair. Misalnya kalau di Indonesia sering, emas ya, di Jepang juga bisa sih emas kalau mau. Iya sayang? Oh ya, sini, udah sini sini. Ya ampun, bismillah. Besok, bukan hari ini. Nah, terus, apa namanya, tadi sampai mana? Oh iya, jadi misalnya, menabung emas gitu ya, di Jepang juga ada yang sifatnya itu menabung emas, meskipun saya juga mendengarkan, pendapat ada yang bilang bahwa yang namanya kredit emas itu, diharamkan gitu ya, nggak boleh gitu ya. Ternyata itu pendapat yang dia mengambilnya itu ketika emas dijadikan sebagai alat tukar. Kalau emasnya itu adalah alat tukar, dia memang tidak boleh ditukar dengan cara kredit, jadi memang harus tunai gitu ya. Akan tetapi kalau kita menganggap emas adalah sebagai barang berharga, itu insya Allah nggak ada masalah meskipun kita mencicil membeli emas gitu ya, seperti itu. Jadi waktu waktu apa namanya, waktu anak saya masih pada bayi itu, udah mulai, cari-cari ya di Jepang mana yang bisa menabung emas dan ternyata alhamdulillah ada gitu ya, dan itu gampang kalau mau ditukar, dicairkan. Jadi misalnya kita mau nabung nih 5.000 sebulan, ya udah harga emas hari itu 5.000. Kalau di Indonesia yang kayak gini kan di Bank Syariah Mandiri, di Pegadaian ada ya. Kalau di Jepang di toko emas biasa gitu ya. Jadi ya udah tinggal dibeli misalnya, oh berarti kalau misalnya zaman dulu emas harga sekian, bisa dapat dari 5.000 itu 2 gram, zaman sekarang mungkin 1 gram sekian, misalnya seperti itu. Nah ini, bergantung kondisi gitu ya. Jadi kalau kalau ada apa-apa, ada musibah, ada apa, butuh, uang cair, ini bisa cepat gitu ya. Nanti untuk yang lain, untuk pensiun, untuk apa, ya investasi yang sifatnya jangka panjang, yang memang dicairkannya susah tapi, baik gitu ya, ini apa, rate keuntungannya misalnya seperti itu. Ini kalau misalnya kelebihan, ya itu tadi, kita gunakan untuk menabung. Bagaimana kalau kekurangan? Nah, ini slide yang selanjutnya. Tentu saja insya Allah pada tahu ya, ya 2 aja pilihannya, nggak ada yang lain gitu ya. Pertama, pengeluarannya dikurangin gitu ya. Nah, gimana nih? Ya belilah hal-hal yang dibutuhkan pada saat itu, jangan yang keinginan asal gitu ya. Terus belanja di waktu sale atau diskon, misalnya malam hari, di akhir musim dan sebagainya gitu ya. Kayak ini kan akhir musim dingin biasanya udah pada di-sale jaket-jaket. Oke, beli jaket buat tahun depan gitu misalnya, terutama buat anak-anak ya yang size-nya kan cepet banget berubah gitu. Kalau kita ya mau jaket, beberapa tahun yang lalu juga masih asik-asik aja gitu ya. Saya itu pas kapan itu masih nyimpen, jaket 17 tahun yang lalu ya. Masih disimpan gitu, baru dikeluarin itu pas kemarin, ini kayaknya udah nggak layak harus dikeluarin gitu ya, kayak gitu. Akhirnya ya udah dibuang gitu, seperti itu. Nah, ini kita bisa bisa melihat ya, kalau untuk anak-anak harus sering beli baju, jadi kita bisa beli di akhir musim, misalnya seperti itu. Beli buku gitu ya. Dulu itu sering banget, beli buku, lihat ke toko buku, ya Allah gitu ya, buku di Jepang kan lumayan mahal ya, 1.500, 2.000, 1.000 gitu kan. Ini gimana caranya, ini anak umurnya beda-beda, bukunya lain-lain gitu ya. Akhirnya beli ke Book Off gitu ya, lihat di Book Off dengan anggaran yang sama cuman bisa 2 buku, di situ bisa dapat 10 buku gitu ya, berasa kaya raya gitu ya. Alhamdulillah. Ya cuman memang harus pinter-pinter milih. Dulu saya agak susah-susah banget nyari buku bahasa Inggris ya yang bekas, karena kan rata-rata bahasa Jepang gitu ya. Kalau bahasa Jepang ya
lumayan murah gitu ya. Tapi antisipasi yang lain kalau kita nggak kepengen beli buku, kita bisa ke perpustakaan. Sekali pinjam bisa 10 buku selama 2 minggu gitu ya, udah kaya raya juga gitu ya kalau misalnya kita sering ke perpustakaan gitu ya, seperti itu. Ya, terus, tidak membeli makanan jadi, ya meskipun sekarang alhamdulillah gampang ya, tinggal pesen kayaknya di Mbak Minu juga banyak nih, makanan jadi gitu ya yang bisa diambil. Ya boleh sekali-sekali tapi jangan dijadikan, kebiasaan gitu ya, kalau memang memungkinkan untuk membuat atau makanan atau cemilan sendiri. Kecuali memang, orang-orang yang memang dia mengalokasikan waktu untuk yang lain gitu ya, jadi nggak bisa misalnya, kerja full time, pulang daripada di dapur ya mendingan ngasuh anak gitu misalnya kan, ada mungkin yang seperti itu, ya udah gitu ya, nyetok begitu gitu, nggak ada masalah gitu ya, mangga gitu ya. Karena kebetulan, ada kasus misalnya si ibu selera Indonesia, anaknya selera Jepang gitu ya. Jadi kan kalau masak selera Jepang gitu ya, tapi pengen makan selera Indonesia. Tapi gimana bikin sendiri kan yang makan sendiri berdua sama suami kan sayang. Akhirnya ya udah beli jadi misalnya yang ada masalah, diatur-atur aja sesuai dengan ininya gitu ya. Tapi kalau anggaran lagi seret ya sabarlah, dikurangi dulu selera Indonesianya gitu ya, ikut selera Jepang yang bumbunya cuman soyu sama dashi ya. Enak gitu ya daripada harus beli bawang merah gitu misalnya. Ya ini adaptasi juga ya, adaptasi kita dengan, produk lokal gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang ada yang kekeh harus ini, harus itu yang dari Indonesia gitu ya. Kalau anggaran kita lagi terbatas, ya coba dinikmati aja, produk-produk Jepang yang asli, yang memang harganya mungkin lebih murah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang lagi ada rezeki ya bolehlah, beli-beli yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian selain mengurangi pengeluaran, tentu saja alhamdulillahirobbilalamin ada upaya untuk menambah penghasilan. Cara apa? Misalnya bisa berkarya atau menjual jahitan atau menjual hasil pertanian gitu ya. Bekerja paruh waktu, baito kalau di sini ya, bisa menawarkan jasa, guide, menerjemahkan, mengajar, mengetik, atau kalau misalnya kita Nyimas punya bakat menghias-hias bisa membuat, jasa membuat video, jasa membuat, poster dan sebagainya misalnya ya, menggambar atau apa, pokoknya ada jasa, yang bisa kita, tawarkan untuk kemudian itu menjadi tambahan bagi penghasilan kita. Lalu jual beli ya, online atau apa, atau menjadi blogger, YouTuber, mangga lah gitu ya. Silahkan dilakukan untuk mendapatkan penghasilan yang halal gitu ya, seperti itu insya Allah. Ya silakan. Ini, referensinya saya ambil dari materi, ini dari Membangun Keluarga Kaya dan Bahagia dari Dr. Akram Rida ya, insya Allah. Demikian, dan yang cantik-cantik slide ini bukan saya yang bikin, saya cuma pakai template aja. Jadi saya kasih kredit buat yang bikin, mangga. Ya demikian, Mbak Minu untuk, sesi, materinya. Alhamdulillah pas 4:30 ya, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab.